para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang sangat esensial di dalam perusahaan kita. Judul yang kita akan angkat hari ini adalah Should managers take a professional oath? Haruskah managers itu mengucapkan satu sumpah profesi? Pertanyaan yang sangat menggelitik. Dan saya akan berdiskusi hal ini dengan Pak Tanri Abeng. Kita beri tepuk tangan Pak Tanri Abeng. Saya kira semua dari kita tahu Pak Tanri Abeng. Siapa yang tidak kenal Pak Tanri Abeng? Beliau sudah malang melintang di dunia perusahaan maupun di government. Beliau sebelumnya pernah menjabat juga sebagai menteri untuk perusahaan BUMN. Kemudian beliau juga membawahi satu badan yang disebut Executive Center for Global Leadership. Dan boleh dibilang untuk Indonesia, kalau kita bicara tentang manajemen, orang akan menyebut satu nama, Pak Tanri Abeng. Ya, karena itu kita undang Pak Tanri untuk membicarakan hal ini. Jadi latar belakangnya adalah demikian. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa sejak tahun 2009 bulan Juni itu lulusan MBA dari Harvard University mengucapkan sumpah profesi yang dinamakan MBA Oath. Ya, jadi sumpah MBA. Ya, dan ini hanya dilakukan di Harvard University dan bukan sifatnya sesuatu yang harus, tetapi voluntary. Tapi dalam voluntary ini ternyata tanggapannya banyak. Lebih dari separuh graduate itu mau mengambil sumpah ini. Latar belakangnya ini adalah dicetuskan oleh banyak pihak, terutama dari Profesor Nitin Nohria yang sekarang jadi dekannya Harvard Business School. Ya. Beliau di tahun 2008 menuliskan artikel yang kita jadikan anchor juga untuk diskusi kita hari ini, berjudul It's Time That Management Should Become a True Profession. Jadi dia kemukakan bahwa managers itu punya stake di dalam kepentingan masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat managers itu punya tanggung jawab yang besar. Ya, dan kita lihat banyak sekali kejadian belakangan ini yang mempengaruhi banyak masyarakat itu yang disebabkan oleh fraud oleh para manajersnya, terutama misalnya Enron ataupun hal-hal yang lain. Sehingga Nitin Nohria dan Rakesh Kumar, ya profesor dari Harvard juga, mengatakan harusnya itu managers itu punya sumpah profesi dan dijadikan satu profesi yang benar-benar mengontrol perilakunya mereka, behavior mereka, sehingga mereka bisa berlaku secara etis. Ya. Dan karena itu sebagai manager, they have to be a true profession seperti dokter atau lawyer. Nah, Pak Tanri sendiri sebenarnya sudah banyak membicarakan hal ini dan terbukti beliau sudah menulis buku profesi manajemen jauh sebelum tahun 2008 ya Pak ya. Jadi ide seperti ini bukan baru buat Pak Tanri dan sebenarnya beliau sendiri sudah tahun 2006. Tahun 2006 ya, mendahului Harvard. Mendahului Harvard. Nah, karena itu kita membicarakan hal ini, karena itu saya mengundang Pak Tanri ya. Apakah hal seperti ini, yaitu sumpah profesi managers, berikut kita buat managers itu menjadi satu true profession itu perlu dilakukan di Indonesia atau tidak ya? Karena setelah MBA Oath ini dilakukan di Harvard, ternyata banyak sekali institusi yang menyambut positif dan sampai sekarang itu lebih dari 500 institusi di seluruh dunia mengatakan mau ikut join hal yang serupa ya. Dan juga hal ini juga diucapkan di dalam Young Leaders Forum di Davos. Ya, jadi si Harvard ini memang gaungnya besar. Sebenarnya juga Thunderbird School of Management juga punya satu kind of sumpah lah begitu graduate selesai mulai tahun 2006. Tetapi gaungnya tidak sebesar Harvard kalau melakukan hal ini. Ya, oke. Kita coba tanya guru manajemen Indonesia tentang hal ini ya Pak ya. Pak Tanri, what do you think? Apa pendapat Bapak tentang sumpah MBA ini? Sebenarnya ada nggak sih gunanya? Karena banyak orang yang bilang ya sumpah-sumpah disumpah-sumpah, setiap orang yang sumpah-sumpah juga
akhirnya nyeleweng juga gitu kan. Sumpah jabatan macam-macam. Ya. Begini ya, rekan Bayu ya. Ya. Ini dokter juga jadi pengamat dan pembelajar manajemen juga hebat nih. Biasanya para dokter itu paling tidak senang ilmu manajemen karena terlalu pintar. Sudah terlalu pintar mereka. Nah, begini, apakah ini perlu? Is it necessary? Kalau saya mengatakan tidak saja necessary, but it is imperatif gitu ya misalnya. Nah, tapi begini ya, kalau kita mengikuti proses ataupun perkembangan yang sudah seperti Anda kemukakan tadi, bahwa diawali inisiatifnya dari Harvard University, the #1 business school in the world gitu ya, dan kemudian diikuti oleh kurang lebih 500 institusi pendidikan bisnis. Nah, ini berarti bukan sesuatu yang main-main ya. Harvard, dan ini di Amerika. American do not spend time yang useless gitu. Nggak bakalan, apalagi Harvard ya. Jadi saya kira ini memang sesuatu yang menurut saya justru sudah terlambat gitu ya. It is too late. Orang bereaksi setelah ada Enron, .com, semua hancur, perbankan mempengaruhi society all over the world. Tiba-tiba lalu kemudian inisiatif ini ada. Tapi saya yakin Harvard itu tidak mulai tahun lalu. Ya. I am sure they started before I wrote my book. Ya, 4 years ago kira-kira begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang penting di sini? Saya kira salah satunya adalah bahwa when you talk about profession, itu harus ada the body of knowledge. Ya. Ada ilmunya gitu ya. Lalu kemudian profesi itu punya conduct, punya ethics ya. Nah, the body of knowledge dia gabungkan dengan the professional conduct and ethics ya, yang mestinya terrefleksi dari integrity. Soalnya ini adalah yang saya namakan the true professional management profession gitu ya. True professional ya. Nah, jadi kalau Anda sekarang menanyakan kepada saya apa ada gunanya, barangkali kalau di Amerika itu hanya fokus kepada corporate management ya. Kan di sini kelihatan ya, para CEO, para pimpinan korporasi. Menurut saya justru di Indonesia, negara yang masih sedang berkembang dengan kelemahan institusinya, maka profesi manajemen ini sesungguhnya harus merupakan aspek yang compulsory ya. They have to understand what management is all about, karena setiap orang yang memimpin organisasi, apakah itu organisasi usaha, apakah itu organisasi olahraga, apakah itu organisasi birokrasi, itu adalah sesuatu yang terkait dengan keilmuan memanage. Dan ilmu mempunyai prinsip-prinsip sama halnya dengan Anda mengatakan tadi, apakah sama dengan kedokteran ataupun profesi medicine atau medical profession. Ya memang banyak persamaannya di situ. Sangat banyak persamaannya. Ambil saja beberapa contoh ya. Manajemen itu memiliki apa yang disebut dengan prinsip. Kedokteran juga ada prinsipnya, ya, scientific. Memiliki apa yang disebut sistem. Memiliki apa yang disebut methodology. Memiliki apa yang disebut disiplin. Tools. Bahkan vocabulary. Sama dengan Anda memiliki, Anda sebagai dokter memiliki vocabulary. Nah, ambil aja salah satu contoh daripada tadi yang saya katakan prinsip ya. Di dalam manajemen, salah satu prinsip, saya di buku saya ada 50 principle of management. Salah satunya adalah misalnya yang contoh yang sederhana tetapi tidak diabaikan adalah the principle of organizational levels. Yang mengatakan makin rendah Anda di dalam organisasi, makin banyak Anda mengerjakan tugas-tugas teknikal, details.
Sedangkan makin tinggi Anda dalam organisasi, makin banyak Anda mengerjakan tugas-tugas manajerial yang membutuhkan berpikir. Tapi Anda bisa menyaksikan di organisasi dimanapun di Indonesia ya, yang namanya menteri itu keliling-keliling melihat hal-hal yang teknis. Coba tanya seorang menteri, berapa waktu yang Anda pergunakan untuk berpikir sebagai top manager di dalam organisasi? Berarti sudah menyalahi the professional management principle. Itu baru satu ya misalnya. Nah, lalu kita bicara soal sistem. Nah, di dalam manajemen ada yang namanya, kalau Anda melakukan proses manajemen, Anda mulai dulu daripada planning, baru pengorganisasian, baru penempatan orang, baru eksekusi, baru pengendalian ya. Planning, organizing, leading, and controlling ya. Artinya apa? Anda jangan membuat organisasi sebelum Anda mengetahui apa yang akan Anda kerjakan. Analisanya apa? Dokter, masa dipotong perutnya sebelum ada diagnosis? So it's exactly the same. We have system, you have system. Nah, lalu satu lagi yang Pak, kita akan bahas yang berikutnya untuk segmen berikutnya Pak, karena kita harus break sebentar. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita lagi seru-seru ya bicara, tetapi kita break sebentar, kita simpen yang seru untuk segmen berikutnya. Jadi buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita masuk ke dalam segmen berikutnya.